Abad Pertengahan, sebuah era yang berlangsung selama 1000 tahun dari abad ke-5 hingga ke-15, merupakan periode yang diwarnai oleh peperangan tanpa henti. Selama masa ini, Eropa menyaksikan evolusi dramatis dalam taktik dan teknologi militer yang tidak hanya mengubah cara berperang, tetapi juga membentuk ulang peta politik dan sosial benua tersebut. Bayangkan sebuah medan perang di abad ke-12. Derap kaki kuda menggema di kejauhan, semakin dekat dan semakin keras. Tiba-tiba, dari balik bukit muncul barisan kavaleri berzirah. Tombak panjang teracung ke depan, siap menghantam barisan musuh. Inilah kekuatan utama pasukan medieval, serangan kavaleri. Kavaleri menjadi tulang punggung banyak pasukan di era ini. Para ksatria terlatih, dengan kuda-kuda mereka yang kuat, mampu menerobos barisan infanteri musuh dengan kecepatan dan kekuatan yang menghancurkan. Teknik couching lance di mana tombak panjang diarahkan horizontal dan ditopang di bawah lengan, memaksimalkan dampak tumbukan. Formasi kavaleri biasanya terdiri dari 3 bagian. Pasukan depan untuk memecah pertahanan musuh, sayap kanan dan kiri untuk manuver dan serangan flank. Namun kekuatan kavaleri bukanlah tanpa tandingan. Infanteri yang terorganisir dengan baik bisa menjadi penghalang yang tangguh. Salah satu formasi paling efektif adalah phalanx, di mana prajurit berdiri rapat membentuk dinding manusia, dilengkapi dengan tombak panjang yang menjulur ke depan. Formasi ini sulit ditembus bahkan oleh serangan kavaleri yang paling ganas sekalipun. Sementara itu, di sisi lain medan perang, sekelompok prajurit berdiri dengan busur panjang di tangan. Mereka adalah pemanah Inggris, terkenal dengan keahlian dan kekuatan mereka. Longbow, senjata ikonik mereka, mampu melepaskan panah dengan kecepatan dan akurasi yang mengerikan, menembus baju zirah pada jarak ratusan meter. Pertempuran Agincourt pada tahun 1415 menjadi bukti nyata kehebatan para pemanah ini. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Inggris yang jauh lebih kecil berhasil mengalahkan tentara Prancis yang lebih besar, sebagian besar berkat hujan panah yang ditembakkan oleh para pemanah mereka. Panah-panah ini tidak hanya menewaskan banyak prajurit Prancis, tetapi juga menciptakan kekacauan di barisan mereka, membuka jalan bagi infanteri Inggris untuk melancarkan serangan yang menentukan. Namun, tidak semua pertempuran di abad pertengahan terjadi di medan terbuka. Banyak peperangan berpusat pada pengepungan kastil dan benteng. Seni pengepungan menjadi aspek krusial dalam strategi militer medieval. Menyerang sebuah kastil yang dipertahankan dengan baik adalah tugas yang sangat menantang, membutuhkan kombinasi kekuatan, kecerdikan, dan kesabaran. Para pengepung menggunakan berbagai alat dan taktik. Katapult dan trebuchet digunakan untuk melontarkan batu besar ke dinding kastil, berusaha meruntuhkannya. Battering ram, sebuah balok kayu besar yang sering dilindungi oleh atap bergerak, digunakan untuk menghancurkan gerbang. Sementara itu, para penambang miners bekerja di bawah tanah, menggali terowongan di bawah dinding kastil, dengan harapan meruntuhkannya atau membuat jalan masuk rahasia. Di sisi lain, para pembela kastil memiliki keuntungan posisi. Mereka bisa memanfaatkan ketinggian dinding untuk melepaskan panah, batu, atau bahkan minyak panas ke arah penyerang. Parit dan drawbridge membuat akses ke kastil semakin sulit. Dalam banyak kasus, strategi terbaik bagi pengepung adalah mengepung kastil dan menunggu sampai persediaan makanan habis, memaksa para pembela untuk menyerah karena kelaparan. Peperangan di abad pertengahan tidak terbatas pada daratan saja. Laut juga menjadi arena pertempuran yang penting, terutama untuk kerajaan-kerajaan maritim. Kapal-kapal perang saat itu, meskipun jauh lebih sederhana dibandingkan era modern, tetap menjadi aset strategis yang berharga. Mereka digunakan untuk mengangkut pasukan, menyerang pelabuhan musuh atau menghadang armada lawan. Salah satu tantangan terbesar dalam peperangan naval medieval adalah navigasi. Tanpa teknologi modern, pelaut harus mengandalkan pengetahuan tentang bintang, arus laut, dan pengalaman untuk mengarahkan kapal mereka. Pertempuran laut seringkali berubah menjadi pertarungan jarak dekat, dengan pasukan berusaha menaiki kapal musuh untuk pertempuran langsung. Logistik menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan kampanye militer medieval. Memindahkan dan memberi makan ribuan prajurit bukanlah tugas mudah. Pasukan seringkali harus mengandalkan wilayah yang mereka lewati untuk persediaan makanan, yang bisa menyebabkan kelaparan di kalangan penduduk setempat. Rute suplai yang panjang dan rentan terhadap serangan musuh seringkali menjadi titik lemah dalam strategi perang. Geografi juga memainkan peran penting dalam membentuk strategi perang. Pegunungan, sungai, dan hutan lebat bisa menjadi hambatan alami yang sulit diatasi oleh pasukan yang bergerak. Di sisi lain, medan yang sama bisa menjadi keuntungan bagi pasukan yang memahami dan memanfaatkannya dengan baik.
Pengetahuan tentang medan lokal seringkali menjadi perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Warisan dari era peperangan medieval masih terasa hingga hari ini. Banyak prinsip dasar strategi militer yang dikembangkan pada masa itu masih relevan dalam peperangan modern. Konsep seperti manuver flank, penggunaan medan untuk keuntungan taktis, dan pentingnya logistik, semuanya berakar dari pengalaman perang abad pertengahan. Bahkan dalam era teknologi canggih saat ini, pelajaran dari sejarah peperangan medieval tetap berharga. Pentingnya adaptasi terhadap kondisi medan, nilai dari perencanaan strategis yang matang, dan dampak dari inovasi teknologi dalam mengubah dinamika pertempuran, semuanya adalah warisan dari era ini yang masih relevan bagi para ahli strategi militer modern. Abad pertengahan mungkin telah berlalu, tetapi jejaknya dalam sejarah militer dunia tak terhapuskan. Dari taktik kavaleri yang menggetarkan bumi hingga pengepungan kastil yang menegangkan, era ini telah meninggalkan warisan yang kaya akan pelajaran tentang strategi, inovasi, dan ketahanan manusia dalam menghadapi konflik. Memahami peperangan medieval tidak hanya memberi kita wawasan tentang masa lalu, tetapi juga perspektif berharga tentang evolusi konflik manusia dan bagaimana kita bisa belajar dari sejarah untuk menciptakan masa depan yang lebih damai.